Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Lulu. Alhamdulillah ketemu lagi di podcast Catch Up with Friends edisi 2021. Dan kali ini saya ditemani oleh teman SMP saya yang bernama Bana. Halo Bana. Betul. Halo Lulu. Bana apa kabar? Alhamdulillah, baik, Lu. Lulu apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik. Oke. Oke, pertama-tama terima kasih banyak atas waktunya sudah berkenan hadir di podcast saya dulu. Sama-sama, terima kasih juga udah ngundang. Udah diundang ke podcast. Baru pertama loh ke podcast. Oh, alhamdulillah. First time experience. Asik. Nah, singkat cerita kalau dari aku, kita tuh sempat sekelas 8B, ya kan? Kelas 7, 7 kelas 7 kamu 7E? 7E kan? 7E. Oh, sorry. 7E 9 sama 8B. 8B 9? 9D. Oh, 9D. Oh, kita 2 tahun ya. I see. 2 kali. Kelas 7E kan? 7E aku. Iya benar, 7E sama 8B berarti. I see. Dan aku sih info terakhir dari Bana ya aku tahu ya SMP pas lulus sih udah. Ya kan? Betul sekali. Sama. Aku juga taunya ya udah SMP terakhir habis itu pindah kan dulu. Iya, benar. Pindah dari Indo. Betul. Sip. Oke, pertama-tama aku persilakan Bana untuk memperkenalkan diri. Oke, thank you dulu waktunya. Aku mau kenalin diri dulu ya. Nama aku Bana Fitur Gifari. Biasanya dipanggil Bana. Terus sekarang tinggalnya di Depok. Kesibukan sekarang sih kerja. Terus lulusnya tahun 2019 ya. Soalnya kan sangkatan Lulu juga. Teman SMP. Lulus tahun 2019. Terus habis itu kerja. Sekarang kerja di BPPT. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Nah, itu. Serius, ini bakal jadi video favorit papaku nih. Waduh. Aku tapi mau nanya-nanya dari belakang dulu dari sebelum SMP. Kalau boleh tahu, Bana SD-nya di mana? SD Alhamidia. Alhamidia, tahu nggak? Aku angkatan pertama itu. Wow. SD Alhamidia, seriusan. Depan ada yang bareng ini. Hah? Banyak SMP kita tuh ada siapa ya? Ya. Uga. Oh, Uga. Okay. Terus Anissa Uljana. Oke. Terus banyak sih yang satu SMP SMP ya. I see. Ada beberapa lah. I see. SDIT Alhamidia. Alhamidia ya, SDIT. Oke, terus SMP kita Bangor, sama-sama Bangor. SMP 2, betul. Terus kalau SMA? Semansa, kelas 2, kelas 3. Awalnya gue SMA 6, kelas 1-nya. Terus kelas 2 pindah ke Semansa. Sama kelas 3 lulus. Kelas 3 lulus, bener. Iya, pasti. 3 tahun doang. Terus, sebelumnya SMP itu Bana tuh kalau misalnya eskul tuh futsal nggak sih kalau nggak salah? Futsal SMP. SMA? Futsal habis juga? Itu apa ya? Futsal doang sih kayaknya. OSIS sih dulu, sempat OSIS. Wow, oke. Iya, tapi ya gitulah OSIS SMP ya. Masih begitu-begitu aja kayaknya. Iya. Masih sama futsal aja sih dulu. SMA? SMA futsal juga. Oh, futsal juga. Iya sih, yang aku tahu, yang aku ingat tuh Bana futsal terus. Wah, iya sih. Terus kalau boleh tahu kuliah di mana dan jurusan apa? Kuliah di ITS, Institut Teknologi 10 November. Jurusan Teknik Kelautan. Oh, iya sih. Banyak tuh ya di ITS ya, anak-anak Semansa. Banyak, angkatanku banyak yang di ITS dari Semansa. Ada berapa ya? Belasan sih. I see, iya. Benar. Nah, di sana yang ngumpul-ngumpul lagi sama anak Semansa. I see, iya. Teknik Kelautan, aku baru ini podcast sama Rizky. Oh iya, seriusan? Semansa, iya, sama ya? Ya udah, sama berarti. Udah dijelasin juga apa aja tuh teknik kelautan. Iya benar sedikit udah kurang lebih udah benar. Ya udah aku mau nanya ini kalau dari kamu sendiri kenapa kamu pilih teknik kelautan? Sebenarnya sih kenapa pilihnya ya? Aku soalnya kan suka mikirnya tuh kalau teknik kelautan bakal banyak kelapangan gitu kan. Jadi kayak ke laut gitu kan. Iya. Ya, oke nih kayak ini seru nih. Udah sih itu aja sih sebenarnya sih. Simpel banget kayaknya. Iya. Masya Allah, keren. Soalnya kan suka yang ya kayak kalau ke outdoor itu kan seru kan, kayak kalau kerja nggak di kantor aja, jadi bisa kemana-mana gitu kan. Mikirnya sih gitu dulu pas daftar.
Oke. Nah, aku juga waktu kan udah dijelasin tuh sama Rizky. Nah, aku mau nanya Heeh, skripsi kamu. Aku heeh. penasaran. Kamu mau ngebahas apa di Skripsi. skripsi kamu? Skripsi tentang instalasi pipa bawah laut, Oh, beda. Oke, tapi oke. tentang abandon recovery. Oke. Jadi itu kan kalau misalnya nginstal pipa bawah laut tuh, terus Hmm, tiba-tiba harus berhenti kan. hmm. Kan nggak mungkin pipanya ditinggalin gitu aja kan, Iya, benar. langsung dicemplungin. Jadi ngebahas tentang itunya sih. Gimana kalau Keren. misalnya lagi instalasi pipa bawah laut, instalasinya Maksud- berhenti, terus ada prosedur apa yang harus dilakuin gitu-gitu sih. I see, keren banget. Keren sih, menarik. Sangat-sangat menarik. I see. Lumayan. Oke. Nah, ini nih, aku mau tahu. Kalau boleh tahu, Apa-apa. pekerjaan kamu di bidang apa, terus kayak tugasnya itu seperti apa? Oke. Kebetulan aku kalau pertama kali kerja tuh di konsultan teknik ya, sempat setahun setelah lulus tuh di konsultan teknik, ya seputar bangunan lepas pantai, sesuai jurusan gitu kan. Terus kalau sekarang di BPPT, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, di bidangnya tuh teknologi reduksi risiko bencana. Oh, Jadi ya ngembangin teknologi-teknologi buat mereduksi dampak bencana gitulah, kurang lebihnya. Terus kalau sekarang sih, jadi kan kalau di BPT itu lagi ada kayak flagship programnya gitu ya, apa kayak itu? program yang Hmm, utama dari BPT gitu kan. Oke. Nah itu kalau sekarang salah satunya di bidang kebencanaan itu buat early warning system di bencana tsunami. Nah itu Indonesia Tsunami Early Warning System itu sih kalau sekarang lagi. Jadi di tempatku itu mengkoordinir untuk Hmm, pengembangan Indonesia Tsunami Early Warning System itu sih keren, keren, pembuatannya. keren. Iya. Berarti yang diteliti tuh kayak emang ini dong daerah yang rawan bencana atau gimana? Iya, Rawan. jadi kan kita kalau misalnya mau nempatin alat buat mendeteksi tsunami harus Hmm, ditempatin di tempat yang strategis ya, ya, yang kira-kira bakal tsunami terjadi. Nah, jadi awalnya itu biasanya dipetain dulu kira-kira wilayah mana yang rawan terjadi tsunami gitu kan. Nah, iya. baru di situ dilakuin kayak desktop study-nya, visibility study-nya. I see. Berarti, tapi ini kamu kerja WFH atau itu WFO? Kan anak baru nih kebetulan nih, jadi Iya. WFO terus, Oh, I nggak see. kebagian WFH. Nah, Oh, kalau yang di sebelumnya itu aku malah cuman kan dari lulus terus ke pandemi itu kan sekitar 4-5 bulan ya. Jadi cuman iya. ke kantor tuh 3-4 bulan, sisanya WFH terus malah. Oh, Benar-benar nggak ke kantor. Kalau mm-mm. sekarang malah harus ke kantor terus jadinya. I see. Heeh. Oh, tapi itu kayak tadi neliti yang apa namanya wilayah rawan tsunami itu nggak Hmm. ketempatan langsung kayak masih bisa di apa namanya di kantor kita tuh gimana? Kalau kalau awalnya sih biasanya pakai data sekunder dulu ya. Oh, iya, iya, Ngumpulin iya, data iya. sekundernya kan dari dulu kan udah banyak tuh yang neliti kira-kira tempat-tempat mana aja yang bakal rawan tsunami. Nah, dari situ ngumpulin dulu data sekundernya, baru misalnya kalau misalnya ini kira-kira bakal cocok, baru ngumpulin data primernya ke tempatnya langsung gitu. Keren, Mm-mm. keren, keren, Jadi keren. emang nggak Iya, langsung ke lapangannya, tapi dilihat dulu data-data yang ada dulu, datanya. baru kira-kira yang kurang datanya apa gitu, baru didatengin langsung ke lokasinya buat Hmm, ngetahui lebih jelasnya lagi gitu sih. oh, I see. Iya, intinya soalnya papaku pernah kerja di PPPT. Oh iya seriusan. Iya, jadi kayak excited kita, Sekarang ada kerja di sana terus juga. sekarang masih atau udah nggak? Enggak. Udah Kayaknya nggak. waktu itu papa tuh kerja di bagian teknik kimia, teknik kimia Mm-mm. gitu deh. Heeh. Soalnya emang yang tsunami early warning system ini juga kan sebenarnya Hmm, ngelibatin banyak banget ya. Jadi kan kalau di BPT itu ada unit-unitnya macam-macam ya. hmm, Kalau yang buat ini nih soalnya kan kayak masih baru juga kan buat hmm, Indonesia gitu. Jadi benar-benar ngelibatin hampir hampir berapa mungkin belasan unit lah di BPT buat hmm. ngembangin ini. Jadi macam-macam gitu ilmu-ilmunya juga. Keren sih, Masya Allah. Oke, terima kasih banyak atas infonya, atas Mm-mm. update-nya. Sama-sama. So, aku mau ini sedikit flashback ke SMP. Berarti kan kita kenangan cuma SMP kan? Ya betul. Apa yang Nah, Bana ingat dari Lulu Lala? saya ingat apa ya? Oh, mungkin kalau kalau aku sih kelas 7 kan kelas 7 tuh kita sekelas ya. Hmm. Terus SD tuh nggak pernah punya teman kembar kayaknya. Terus Oh, kelas 7 kan ketemu Lulu. Nah, itu pertama tuh ketemu sama teman iya. sekelas yang kembar gitu. Jadi kan awalnya juga walaupun beda kelas kan, tapi kalau misalnya kayak papasan gitu, wah ini yang mana nih Lulu Lala gitu kan kalau awal-awal. Apalagi kan
kelas 7 baru berapa lama sih, jadi masih belum terlalu kenal sih. Terus kalau pas udah kelas 8 sih ya udah mulai bisa bedain lah. Lulu mana, Lala mana, terus apa lagi ya? Terus yang diinget, Lulu Lala tuh SMP lebih tinggi daripada teman-teman yang lainnya gitu kan. Ya kan? Banyak yang bilang gitu ya. Oke. Itu sih paling yang aku ingat. Oh, siap. Kalau dari aku sih, aku benar-benar ingat banget. Bana juga yang tinggi kan? Ya lumayan dibanding yang lainnya. Tapi Terus kelas setelah awal-awal sih emang paling tinggi, habis itu kesalip sih kayaknya. Kelas 7, kelas 8, ke 9. Banyak yang nyalip ya. Iya, cowok tingginya SMP SMA kan ya? Iya. Terus juga ini emang futsalnya menurut aku jago banget sih. Iya, kayak kalau ada futsal tuh pasti ada Bana gitu. Itu sih yang aku ingat. Enggak sih, itu karena emang gabut aja sih dulu. Kan kelas 8 kan kelas 7, kelas 8 kan banyak yang sering main futsal, ya udah. Jadi ikutnya main futsal aja, lapangan selatan tuh. Iya. Walaupun sebenarnya bukan lapangan futsal, tapi banyak yang main, ya udah ikutan aja. Seru kan, habis itu juga benar-benar kayak kalau lagi main tuh emang banyak banget yang ngumpul kan. Betul banget. Buat rame-ramein sih asik sih. Terus kalau boleh tahu, aku sempat sedikit scroll Instagram kamu. Kamu itu kayak sepertinya jalan-jalan ke gunung gitu, kayak itu pencinta alam kayak ikut komunitas seperti itu? Sebenarnya sih nggak pecinta alam juga ya, soalnya kan kuliah di Surabaya nih. Oke. Banyak destinasi wisata gitu kan. I see. Sayang banget kuliah, terus kan sering kalau misalnya ada yang libur tuh weekend, bingung kan mau ngapain. Kan anak kosan nih, kalau misalnya di kosan kan bingung kan mau ngapain. Ya udah cari teman aja, bisa ada yang suka ngajakin tuh, mau kemana nih weekend nih. Ya udah kerjanya kayak gitu, jadi kalau kuliah keren jalan-jalan. Keren. Soalnya kalau di Depok mau kemana coba kalau weekend ke gunung, nggak ada udah. Iya jadi sih. mumpung kuliah di Surabaya, terus ya kalau kuliah kan sebenarnya kita kayak ngatur waktu sendiri kan ya, kayak misalnya jam kuliah gitu kan. Maksudnya lebih fleksibel daripada kita pas sekolah SMA gitu kan, yang benar-benar dari pagi sampai sore gitu kan. Jadi kayaknya kalau mau ngaren sesuatu tuh udah susah kan, mau ngatur mau liburan mau apa udah susah kan. Kalau kayak kuliah kan, kuliahnya pagi nih, terus yang nongkrong sama teman-teman ngobrol-ngobrol, ada liburan nih mau kemana nih kan, enak tuh. Jadi ya udah biasanya kayak gitu aja sih sama teman-teman. Tapi nggak pecinta alam juga sih. Oh, kirain. Cinta alam tapi bukan pecinta alam. Iya. Jadi benar-benar sama teman kuliah aja itu ya? Iya, teman kuliah, teman anak-anak semansa juga tuh, ada Cesar. Oke. Biasanya suka ikut, terus Gozi. Iya. Pokoknya kalau nggak ke gunung, ke pantai. Soalnya adanya dua itu, gunung dan pantai. Tapi kalau Bana sendiri lebih suka gunung atau pantai? Lebih suka. Kalau aku sih gunung sih, soalnya kayak butuh effort lebih gitu kalau mau menikmatinya. Kalau kayak pantai kan parkir mobil, udah tiba-tiba udah sampai di pantainya aja kan. Kalau ke gunung kayaknya persiapannya harus banyak. Itu malah yang seru sih kalau menurut gue. Kayak harus ada persiapannya, terus kayak ngerencanain bakal pasti itinerary-nya gitu kan. Iya. Jam segini kita harus sampai mana gitu kan. Jadi kayak ada strategi-strateginya gitu. Jadi kayak lebih seru aja sih. Ada yang perlu diatur-atur gitu. Lu lebih suka gunung apa pantai? Aku tim laut. Kalau di Jerman, pantainya gimana di Jerman? Beku? Belum pernah sama sekali coba. Kan? Oh iya. Ada laut nggak sih Jerman BTW? Ada, harusnya di atas kan yang utara kan berbatas sama laut kan ya. Terus ya aku belum pernah ke sana sih. Masa lihat ke lautnya belum ke pantai. Iya. Paling seru ada nggak waktu naik gunung? Kan biasanya aku salah stok mamaku juga dulu sering banget naik gunung gitu dan banyak hal-hal menarik gitu. Kalau Bana yang paling seru ada nggak yang bisa diceritain? Kalau paling kalau yang kayak kalau yang paling menegangkan gitu ya. Iya. Kayak misalnya dulu kan pernah tuh ke Gunung Arjuno ya. Itu di Jawa Timur kan. Gunung Arjuno, Jawa Timur tuh daerah Tretes gitulah. Ada deh di Google Map, ada kok. Ntar kalau dicari pasti ada kok. Gunung Arjuno kan. Terus tuh kita pas lagi itu lumayan ramai tuh orangnya, bersepuluh apa kalau nggak salah. Jadi kan kalau grupnya gede gitu kan pasti ramai kan gitu. Jadi kayak kalau lagi jalan kalau ngomong suka teriak-teriak gitu kan jadinya, karena rame jadinya gitu deh, kayak nggak kekontrol gitu kan. Nah terus paling yang kayak nggak negangin juga sih, kayak bingung aja gitu, kayak misalnya kita pas naik nih
dari pos berapa ke pos berapa tuh kita cuma ngabisin kayak 2-3 jam. Jadi kayak padahal itu kan naik kan, harusnya kan lama gitu kan. Terus giliran pas turunnya, kebetulan tuh kita turun udah malam kan. Karena kan kita kalau naik gunung biasanya akhir pekan gitu kan. Jadi ngejar nih biar Seninnya bisa masuk kelas kan. Ya udah malam-malam lanjutlah jalan tetap. Nah tapi malah giliran turunnya tuh dari pos yang awalnya cuma 2-3 jam itu jadi kayak 4 jam, 5 jam gitu. Nah itu nggak ngerti juga sih, mungkin karena kita udah capek kan, jadi kayak kebanyakan istirahat, atau karena malam kan. Kalau malam kan otomatis suasananya beda gitu kan, kayak kalau siang tuh kita ngeliat ke depan kayaknya udah dekat banget, tapi kalau malam kan cuman jarak pandangnya cuman sebatas selangkah kaki kita doang, jadi kayaknya nggak nyampe-nyampe gitu. Tapi emang lebih lama gitu, tapi nggak tahu juga tuh kenapa tuh. Jadi kalau rombongan gede kan, udah banyak banget tuh yang mikir aneh-aneh, tapi ya udahlah bodo amat lah. Demi kelas, lanjutin perjalanan. Tetap rajin kelas pokoknya. Aman. Kelas selalu aman. Pokoknya selalu aman. Pokoknya Senin pagi nyampe, tidur bentar, masuk kelas lah. Lanjutin tidur sih, paling di kelas juga. Yang penting masuk dulu. Asik banget ya, keren. Iya. Paling kalau di gunung gitu-gitu sih. Enak ya jadi anak perantau. Anak perantau. Ada serunya, ada nggak serunya juga. Kalau serunya sih kayak misalnya, kalau aku kan benar-benar dari kecil sampai SMA kan di Depok terus kan, jadi kayak ya udah tinggalnya di rumah gitu kan, terus kuliah baru tinggal sendiri gitu kan, jadi kayak explore banyak hal-hal baru gitulah yang bisa dilakuin sendiri, terus kayak ngatur diri sendiri gitu kan. Kalau sendiri gitu kan kayaknya kalau awal-awal tuh aku kayak nanti juga bisa, tiba-tiba udah numpuk semuanya. Udah deh, baru di akhir-akhir baru capeknya, terus gara-gara itu jadi ya bisa kayak lebih ngatur waktu gitu sih biasanya. Kalau pernah kayak ngekos gitu kan, jadi kayak kita harus nyiapin mau makan di mana, atau kayak mau laundry atau mau apa, ngebersihin kosan, semuanya kita ngatur sendiri kan, jadi lebih kayak teratur gitulah, jadi lebih mandiri ya. Gitu. Lebih mandiri gitu sih. Benar-benar. Tapi kalau nggak enaknya sih paling ini sih, kalau kayak kuliah gitu kan biasanya semesternya tuh berakhirnya kayak mau deket-deket lebaran gitu kan. Ya kan, kalau di sini sih nggak tahu kalau di sana kuliahnya mulai kapan. Kalau di sini biasanya tuh pas aku sih kayak selesainya tuh kayak pas bulan puasa gitu kan. Tapi gara-gara ada tugas besar gitu kan. Kalau kayak tugas besar gitu kan, kalau nggak diselesain semester itu, yang ngulangnya di semester depan kan. Daripada ngulang ya udah paling puasanya banyakan sendiri gitu kan kalau di sana. Gak enaknya sih kalau sahur sih. Kalau sahur tuh kan ribet kayak pagi-pagi ya. Harus cari makan sendiri. Kalau kayak buka puasa sih udah ketemu temen sih santai, tapi kalau kayak sahur, aduh mager banget mau keluar gitu sendiri. Gak enaknya sih itu sih paling. Tapi banyak serunya sih. Homesick gak? Gak terlalu sih. Soalnya kayak hampir tiap minggu Skype-an gitu sih. Dulu belum ada Zoom kayaknya. Baru ada Skype. Iya. Belum terkenal Zoom dulu. Masih Skype-an paling. Atau belum ada nggak sih dulu? Atau udah ada? Gak tahu ya. Kayaknya dulu yang terkenal udah Skype doang kayaknya. Iya sih. Kalau yang video-video gitu. Baru pandemi, Zoom langsung terkenal tiba-tiba. Oke. Wah, terima kasih banyak. Seru banget ya. Seru. Cerita seru banget. I see. Oke. Pertanyaan terakhir. Kalau boleh tahu apa harapan dan rencana Bana ke depan? Kalau harapan sih kalau yang dekat-dekat ini ya paling biar apa ya, sehat terus sih. Soalnya kan kalau kondisi kayak gini kan yang paling penting kan sehat ya. Kalau sehat bisa ngapain aja sih. Jadi yang mudah-mudahan bisa sehat terus biar bisa beraktivitas normal terus. Terus kalau harapan ke depannya apa ya? Mau ini aja lanjut sekolah sih. Soalnya kan kalau kayak di BPT gitu emang kayak didorong buat lanjut sekolah lagi kan. Lanjut sekolah jadi paling. Kalau harapan ya lumayan jangka menengah lah mau lanjut sekolah. Paling itu sih. Udah kepikiran belum mau ngambil apa di mana? Masih belum sih, masih lihat-lihat juga kan. Soalnya kira-kira yang bakal kebutuhannya kayak gimana, jadi bisa menyesuaikan gitu sih. I see. Sukses selalu Bana. Oke. Dulu udah di Jerman berapa lama sih emang? Udah berarti aku dari 5 Oktober 2015 berarti sekitar 5-6 tahun. 5-6 tahun. Sebelumnya itu di mana? Di Thailand ya? Iya, SMA ya?
Terus balik-balik ke Indonesia nggak pernah tuh? Pernah lah. Maksudnya yang Selama kayak SMA. setahun sekali gitu enggak? Nggak ada kayak jadwal rutinnya gitu ya? Dok itu enggak kok. Gimana ya dok Kayak itu? susah nih ngomongin. Dok itu Susah nih. kayak Harus latihan bahasa Indonesia lagi gitu. intinya pokoknya Betul. tiap tahun memang diusahakan pulang. Kalau maksudnya waktu selama aku di Thailand pun, atau aku selama di ini gitu. Tapi emang jadwalnya seringnya langsung ke keluarga, kayak udah literally ngunjungin kan setahun lama banget kan. Terus kayak kalau liburan kan seminggu 2 minggu. Orang tuh di Indo. Oh iya. Iya sih, pasti pulang sih kalau waktu masih di Indo. Iya kan. Lala juga di Jerman juga ya, sama ya? Betul, sama, berdua. Oh. Berdua terus berarti SMA. Nah, dari kecil. Sekarang udah, iya sih, maksudnya selalu bersamanya tuh literally bersama gitu. Literally. Iya, literally bersama. Iya. Sekarang masih kuliah, aku udah lulus. Kamu udah lulus, lanjut kerja lulus. di sini. Tahun? Aku 2020. Oh, 2020. Iya. Okay. Jurusan IT. IT. Keren. Sangat kekinian. Masya Allah. Asik banget. Sip, terima kasih banyak Mana atas waktunya, atas ceritanya, atas update-nya. Ya, terima kasih juga sudah mau mendengarkan update-an. Iyalah, dengan senang hati. Apalagi ternyata, satu kantor lagi, masa pernah di kantor itu. Iya pernah. Semoga kedepannya juga stay in kontak. Amin. Yeah. Stay safe sama healthy di sana. Sehat-sehat. Ya, terima kasih. Mohon maaf lahir batin ya Lala. Ya, mohon maaf lahir batin juga. Mau ini ya, mau Ramadan. Sekalian. Benar. Nih ada Rafael. Ampun. Oke, aku pamit. Iya, makasih Lulu. Udah. Sama. Ya.